Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengenal bahasa pemrograman dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web, baik itu website informasi atau kemudian suatu aplikasi untuk melakukan pengolahan data yang dibangun berbasis web. Ya. Pertama, untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web, setidaknya kita membutuhkan pengetahuan 4 bahasa pemrograman. Yang pertama adalah HTML, Hypertext Markup Language, kemudian ada CSS, Cascading Style, dan yang ketiga adalah JavaScript, dan keempat adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server, baik itu PHP, ASP, JSP, atau Ruby. Nah, jadi untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web, ya setidaknya kita membutuhkan 4 bahasa ini untuk membangun aplikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bahasa pertama yang dibutuhkan, yaitu HTML. Baik, langsung. Ya. Untuk mempelajari HTML, ya kita membutuhkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan agar dapat berjalan. Yang pertama adalah sebuah web browser. Jadi aplikasi yang kita butuhkan untuk menjalankan HTML. Ya, web browser ini adalah perangkat utama yang akan kita gunakan untuk menampilkan halaman web yang pada dasarnya terbuat dari HTML dan CSS. Ya. Pada setiap operasi sistem itu sudah terinstall web browser, jadi kita akan lebih mudah dalam membangun web dengan menggunakan HTML. Ya, jika kalian menggunakan operating system Windows, ya kalian bisa menginstal Google Chrome atau kemudian Opera atau UC Browser. Jika menggunakan HP Android, di sana juga sudah terdapat web browser yaitu Chrome, atau bisa menginstal aplikasi yang lain, entah itu UC Browser atau juga Opera web browser. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, web browser yang paling banyak digunakan itu salah satunya adalah Firefox, ya. Karena Firefox ini memiliki banyak add-on, ya, fitur-fitur yang bisa kita tambahkan ke dalam web browser kita. Ya, contohnya adalah Adblock, ya, fitur untuk menahan iklan, pop-up iklan, ya, kemudian fitur untuk VPN dan seterusnya. Ya, di samping juga kecepatan Firefox dalam merendering suatu halaman website itu juga tergolong cepat, sehingga memang banyak user yang menggunakan Firefox ini. Kemudian ada Google Chrome. Nah, ini sebuah web browser buatan dari Google yang kemudian juga memiliki banyak sekali kelebihan. Di antaranya adalah Chrome ini ringan, ya. Aplikasi yang ringan karena setiap tab-nya itu dalam konsumsi RAM-nya dia dibagi-bagi berdasarkan tabs-nya. Jadi berapa banyak tabs yang kita buka, nah maka konsumsi RAM-nya akan dibagi-bagi. Sehingga ketika kita membuka halaman website yang bermasalah, itu tidak akan berpengaruh pada tab-tab dari website yang lainnya. Kemudian cepat dan kaya juga akan aplikasi add-on, ya, apalagi Google ini adalah salah satu perusahaan besar yang fokus di dalam membangun aplikasi berbasis web. Ya, contohnya sering kita gunakan itu adalah Google Map, Google Classroom, ya, Google Drive, Gmail, dan seterusnya. Sehingga memang untuk aplikasi yang kemudian dibangun oleh Google itu akan berjalan dengan sangat baik di Google Chrome. Selanjutnya ada Safari. Ya, Safari ini adalah web browser dari Apple. Ya, kalian bisa
ditemukan di HP iOS ya, HP iPhone atau juga laptop MacBook ya. Nah, Safari juga tersedia versi Windows-nya. Jadi kalau ingin mencoba seperti apa ya, itu bisa diinstal di Windows ya, sistem operasi Windows kalian, entah itu Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Ya. Kemudian Internet Explorer ini adalah web browser bawaan dari operasi sistem Windows ya. Jadi setiap kita menggunakan Windows, di dalamnya pasti ada Internet Explorer ya. Internet Explorer ini kurang pengguna ya, karena memang dari sisi kecepatannya itu lambat dibandingkan dengan web browser yang lain. Baik. Selanjutnya yang kita butuhkan perangkat berikutnya adalah text editor. Ya, text editor ini ya, digunakan untuk melakukan pengetikan ya coding HTML dan CSS. Ya. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan? Pertama ada Notepad++. Ya, ini adalah versi pengembangan dari aplikasi Notepad yang ada di laptop. Ya, ya dengan Notepad++ ini, ya di sini terdapat banyak sekali fitur untuk memudahkan kita dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web ya. Jadi ketika kita mengetik coding akan lebih rapi bila menggunakan aplikasi Notepad++. Yang kedua ada Sublime Text ya. Ini juga fungsinya hampir sama dengan Notepad++ ya. Digunakan sebagai text editor yang mumpuni juga ya. Nah, kemudian ada Gedit. Ya, Gedit ini adalah aplikasi text editor yang ada di sistem operasi Linux ya, walaupun juga di Windows juga ada versinya ya. Nah, baik, saya skip saja. Nah, berikutnya apa itu HTML ya. Nah, sebuah halaman web yang sering kita buka seperti facebook.com, twitter.com, google.com ya, dan lain sebagainya itu ditampilkan dengan menggunakan HTML ya. Jadi bisa kita katakan bahasa dasar untuk menampilkan halaman web pada web browser itu adalah dengan bahasa HTML. Ya, sebagai contoh di sini ya, halaman dari sekolah SMK Bina Kerja. Ya. Contoh di sini adalah tampilan dari website SMK Bina Kerja. Ya, website resmi sekolah SMK Bina Kerja. Ya, dengan berbagai fitur yang ada di sini ya, bisa kita lihat fitur-fiturnya. Nah, di sini ada slide. Nah, bagaimana membangun suatu website seperti ini? Ini dibangun dengan menggunakan struktur HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jika kita ingin melihat dari strukturnya, kita bisa lihat di klik kanan, kemudian pilih View Page Source ya, di sini. Untuk melihat script yang digunakan untuk membangun website tersebut ya. Ini adalah scriptnya ya. Jangan bingung dulu ya, karena nanti juga akan terbiasa dengan script yang seperti ini. Baik, seperti itu ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk praktek membuat suatu halaman website. Terima kasih.